Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Banyak-banyak berkat, berlimpah. Dan hari ini seperti biasa general reading, tapi khusus menyambut full moon. Full moon kita di bulan Agustus ini masuk di Aquarius, gitu ya. Aku udah baca sedikit-sedikit tentang full moon in Aquarius. Pesan atau makna secara kolektif, kita diajarkan untuk merayakan keunikan diri sendiri, gitu. Merayakan keunikan diri sendiri, gitu. Jadi kayak kamu bebas berekspresi tanpa melihat atau mendengar persepsi orang lain tentang dirimu, gitu ya. Ya even pun kayak ada orang yang ngomong hal-hal negatif tentang dirimu, ya pada akhirnya kayak kamu di full moon ini bisa menerima kalau itu adalah bagian dari keunikan dirimu, gitu ya. Terus ada yang bebas secara batin, gitu ya, yang pada akhirnya kayak kamu berhasil mematahkan belenggu-belenggu yang membatasi dirimu, gitu ya, yang dulunya kamu tidak bisa berekspresi, tidak bisa bebas gitu. Akhirnya kamu bisa membebaskan dirimu kayak kemana kamu mau pergi dan apa yang mau kamu lakukan secara bebas tapi bertanggung jawab kayak gitu. Dan di sini juga ada kesadaran secara kolektif gitu ya. Karena aku melihat beberapa dari teman-teman kayak udah capek, udah males gitu ya ngadepin situasi-situasi yang emang bener-bener nggak sesuai dengan keinginan jiwa gitu. Dan ada beberapa lah kesadaran-kesadaran yang naik level gitu. Yang tadinya kalian mungkin banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, waktu, uang, kayak gitu ya. Pada akhirnya kayak ini loh kesadaran meningkat, ya gimana kamu banyak belajar menggunakan uang, banyak belajar untuk menghargai waktu gitu ya. Dan aku juga melihat ada inovasi-inovasi yang lahir karena ini bertepatan juga di Lion Gate Portal, berdekatan gitu ya. Jadi banyak sekali ide-ide kreatif yang hadir gitu. Ide-ide kreatif yang keluar tiba-tiba mencuat aja gitu. Ya silahkan lakukan hal-hal positif gitu ya. Yang dimana itu nanti kedepannya kayak bisa meningkatkan daya imajinasi, bisa meningkatkan keuangan, ya apapun yang bisa kalian kerjakan bisa jadi uang gitu kan. Dan di full moon in Aquarius banyak sekali visi misi masa depan yang sangat jelas yang akan kalian jalani gitu ya. Mungkin dari sekarang kayak kalian tuh sudah jelas manifestasinya apa gitu, sehingga eh, ya di beberapa tahun ke depan kayak kalian nanti tuh tinggal checklist aja. Ya aku dengar kata checklist, checklist impian gitu. Cuman kalian udah buat dari tahun ini. Nanti lihat di beberapa tahun ke depan, tinggal di checklist aja apa yang sudah terwujud gitu. Cuman Mani kan gerbang manifestasi ya, Lion Gate Portal 88. Cuman manifestasinya juga harus yang jelas, harus secara sadar, harus hadir utuh gitu ya. Bukannya asal manifest aja kayak gitu. Sehingga nanti ke depannya tuh kayak kalian tuh nggak berpikiran manifestasinya ternyata bodong atau apa kayak gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang pasti sih intinya secara kolektif itu ada keaslian yang hadir dalam diri, transformasi perubahan, terus juga eh, akan ada komunitas baru juga, visi misi masa depan yang tadi aku jelasin sama keseimbangan gitu ya, harmoni. Kamu mencari sisi keseimbangan atau harmonisasi di dalam kehidupanmu. Aku cek dari kartunya ya.
Full moon in Aquarius. Oke, kita lihat dari kartunya ya. Magician and the Mirror. Oke. Lalu di sini ada kartu Door to Personal Healing and Happiness. Bisa dulu. Ada woman holding a heart. Gitu. Ada all tied up. Berhubungan sih sama belenggu yang tadi aku jelasin. Oke. Ada bottom of the deck-nya The Thinking Woman. Aku melihat beberapa dari kalian. Kalian ini sebenarnya tipikal orang yang mampu merealisasikan apapun ini secara baik. Artinya ada sisi magic dalam kehidupan kalian. Ini bukan magic secara klinik, bukan. Jadi sebenarnya nih contoh ya, kalian tuh ada di posisi yang benar-benar kalian memang tidak berdaya dan kalian emang ada di titik ya sampai kapanpun aku nggak akan bisa mencapai impianku gitu ya. Tapi sebenarnya nyatanya kamu adalah manifestor itu sendiri gitu ya. Kamu adalah guru yang hadir dalam dirimu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kayak kamu tuh nggak perlu lagi mencari-cari gitu, mencari-cari validasi, mencari-cari pengakuan dari orang lain tentang dirimu gitu ya. Kayak kamu sebenarnya cukup hadir aja di dalam dirimu gitu. Dan di sini pelajarannya aku melihat banyak sekali pertemuan dirimu dengan orang-orang sekitar gitu ya, dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman yang akan menjadikan satu trigger dalam dirimu di mana kayak kamu bisa ngaca sama dia gitu ya. Oh ini loh sebenarnya aku ngaca diriku di orang lain, kenapa orang lain bersikap seperti ini sama aku? Oh oke, berarti ini yang harus aku perbaiki dalam diriku. Gitu ya. Jadi di full moon in Aquarius ini sebenarnya kayak kamu lagi dikasih petunjuk nih sama Tuhan semesta buat kamu melihat keaslian di dalam dirimu gitu. Jangan lagi ada sikap-sikap manipulatif, sikap-sikap berbohong dengan diri sendiri, tapi inilah saatnya kayak kamu mulai mencoba membenahi diri gitu ya, membenahi diri, berkaca pada dirimu, berkaca tentang dirimu di orang lain, karena sebenarnya pertemuan kita dengan orang lain atau dengan orang-orang sekitar itu bukan kesialan, tapi kayak sebenarnya Tuhan tunjukin ini loh biar kamu tuh bisa belajar apa yang harus kamu perbaiki dari dirimu gitu. Dan kedua, di sini ada kartu Door to Personal Healing and Happiness. Pada akhirnya, finally, kayak kamu berhasil menjalani step by step proses penyembuhan luka batin, gitu ya, penyembuhan trauma, penyembuhan apapun itu yang menyakiti dirimu di masa lalu yang berdampak di masa saat ini, gitu. Dan seiring berjalannya waktu, kayak kamu tuh mulai berpikir gitu ya, aku kan pengen bahagia di hidup ini gitu. Ya berarti harus berubah gitu. Kalau mau bahagia ya berarti harus berubah. Apa nih yang harus dirubah gitu ya? Ya pikiran-pikiran menjadi mental korban gitu ya. Si paling tersakiti gitu. Dan di sini juga pesannya gitu ya, karena kamu sebenarnya adalah seorang manifestor gitu ya. Ya kamu bisa mengafirmasikan, berpikir positif ke dirimu sendiri. Oh ya, saya yakin saya bisa sembuh. Saya yakin saya bisa merangkul dan berdamai dengan luka kayak gitu. Dan di sini happiness, kebahagiaan. Kalau kamu tanya tentang kebahagiaan di dalam dirimu, ada. Kebahagiaan tuh ada. Ini sebenarnya pintunya sudah ada gitu ya. Dan aku melihat beberapa dari teman-teman energinya ini berproses sekali di healing ini gitu. Jadi ini
ada hadiah yang mau semesta kasih di dalam kehidupanmu. Di full moon ini, kamu lagi mau diarahkan ke pintu kebahagiaanmu, gitu ya. Yang dimana nanti pada saat kamu masuk, kamu akan berjalan terus dan melihat ini loh warna-warni kebahagiaan yang Tuhan kasih di dalam kehidupanmu, kayak gitu ya. Dan aku melihat tuh kayak bunga lotus gitu. Bunga lotus itu kan dia eh, membutuhkan proses yang sangat-sangat ya, kayak gitu. Yang sebenarnya kayak kamu nanti bisa memaknai, coba bisa dicari ya, makna bunga lotus tuh apa. Karena aku melihat atau mendengar something about lotus gitu. Silakan dibaca, di googling gitu ya. Dan di sini juga ada woman holding heart. Beberapa dari kamu kebanyakan trauma atau lukanya ini di percintaan gitu. Ini bisa juga koneksi cinta antara kamu dengan orang tua yang tidak akur, yang tidak baik, koneksi cintamu dengan pasangan gitu ya. Sehingga kayak ada di mana atau di sisi manapun yang kayak kalian berpikir bahwa sampai kapanpun ya memang cinta nggak akan datang ke dalam diriku gitu. Dan di sini hati-hati dengan pemikiran yang seperti itu karena kalian adalah sang magician dalam kehidupan kalian. Mulai sekarang hentikan pemikiran-pemikiran yang negatif gitu. Dan di sini juga you deserve to be happy gitu. Ada kebahagiaan, ada sukacita nanti di depan yang menunggu kamu, yang berhak kamu raih gitu ya. Woman holding a heart ini bisa jadi kamu lagi berproses untuk center fokusnya ke dirimu sendiri sehingga kayak kamu tuh lagi mencoba untuk memberikan cinta yang terbaik buat dirimu dulu gitu. Tapi inilah saatnya kayak Tuhan bilang sudah waktunya kamu membuka hati gitu. Karena ada seseorang yang mau masuk dalam kehidupan kamu. Ini bisa perempuan, bisa laki-laki. Energinya vice versa ya, gitu. Walaupun kartunya bilang woman, ini juga bisa aja diganti man gitu ya, man a holding heart gitu. Dan pesan semesta di sini, jangan terlalu menggenggam erat hatimu gitu. Tapi berikanlah dengan secara terbuka, tapi berkesadaran hati yang kamu punya ini, cinta yang kamu punya ini, ya untuk mengasihi orang lain, gitu ya, membantu memberikan penyembuhan. Karena aku juga melihat beberapa kalian yang dibangun atau dibalut dari rasa sakit hati, ke depannya bisa ngebantu menyembuhkan luka batin orang. Even pun kayak kamu cuman peluk mereka gitu ya, atau tepuk pundak mereka, atau ada kata-kata yang kalian keluarkan buat mereka gitu ya, itu sudah menyentuh. Tahu-tahu nih orangnya tadi tuh nggak bisa tidur selama ini gitu ya, ketika dia speak up atau cerita ke kamu akhirnya tuh kayak bisa tidur gitu malamnya ya. Dan di sini ada kartu all tied up. All tied up di sini menjelaskan udah saatnya melepaskan ikatan-ikatan yang sudah tidak seharusnya kamu pakai di dalam dirimu. Gitu. Ini loh, kamu nih sang magician, kamu punya pedangnya. Silakan diputus gitu ya. Ikatan-ikatan yang membelenggu ini. Ini kalau dilihat gambarnya, aku deketin ya. Ini kan tali ya, tali yang mengikat. Nah, sebenarnya di sini juga ada bunga. Bunga ini apa? Itu melambangkan kesuburan. Ya kamu tuh bisa gitu. Silakan tebas. Kamu punya pedangnya, silakan tebas eh, ikatan-ikatan yang membelenggu dirimu gitu. Karena kamu berhak bahagia, berhak mendapatkan cinta gitu ya. Dan kamu memang kedepannya akan menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu tarotnya.
spirit, pesan full moon. Oke. Ada Empress. Cantik sekali kartunya. Empress. Ada Ten of Wands. Oke. Ada Ace of Pentacle. Emang bulan Agustus ini banyak sekali loh yang kebanjiran rezeki. Aminkan ya, semoga ini menular juga ke kamu rezekinya gitu. Rezeki itu tidak hanya soal materi, tapi kebahagiaan. Ada Three of Wands. Ambil satu kartu. Four of Cups. Bottom of the deck-nya ada Eight of Sword, all tied up. Ini banyak sekali dari kita yang masih menyimpan kekecewaan, mental korban. Banyak sekali dari kita yang masih berpikiran bahwa sampai kapanpun akan menjadi orang yang menderita. Itu. Ada satu panggilan dari semesta. Kalian diminta sadar. Aku mendengar gitu. I'm hearing about kesadaran. I'm hearing about calling to wake up. Panggilan untuk bangun, tersadarkan, ya. Kalau kita nggak berani bangun, itu nanti biasanya dijorokin sama semesta. Akhirnya bener-bener dijatuhin, dijejelin, kayak mohon maaf ya. Kayak kalian lagi di tebing, dijatuhin dari atas tebing. Ya kayak gitu. Itu lebih sakit. Karena aku posisinya juga ngalaminnya begitu. Selalu denial. Prosesku sebenarnya sudah waktunya wake up calling itu sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu udah dikasih tanda-tanda, tapi aku denial. Ini mah biasa aja. Itu akhirnya dijorokin, dan dijorokinnya sangat-sangat painful. Tapi pada akhirnya kayak aku mengambil pelajarannya, ya manusia harus berkesadaran, dan aku memberitahukan ini. Aku tidak pelit ilmu, aku kasih tahu gitu ya. Kalau sudah ada panggilan ini, nggak apa-apa, mendingan kayak kalian ngerasain hal yang pahit ini di awal gitu ya, daripada nanti dijorokin. Dan itu balik lagi lah ke kesadaran masing-masing gitu ya. Aku melihat kartu di Empress. Di Empress ini melambangkan kesuburan gitu ya, kemakmuran, divine feminine gitu ya. Dan pada akhirnya ada nih jiwa-jiwa yang maskulin, ini secara energi ya, nggak terikat gender. Energi-energi yang secara maskulin akhirnya sama semesta tuh disuruh untuk balancing your energy gitu ya. Maskulin ini kan dia terlalu mengatur semuanya tuh sesuai dengan maunya dia gitu ya. Nggak bisa menerima alur semesta, nggak bisa menerima let it flow sama apa yang mau direncanakan gitu. Sementara kalau di Empress ini dia kayak gini, nadahin tangan ke atas gitu ya, kayak semesta tuh mau kasih tuh ya nih, tinggal terima, nerimo gitu ya, menerima aja gitu ya. Dan di sini di Empress ini kayak kita diminta untuk belajarlah untuk lebih lembut lagi, lebih merawat diri sendiri gitu ya. Karena kedepannya yang aku tadi bilang, kamu adalah sang divine itu sendiri. Terutama biasanya nih kalau yang dengar-dengar konten kayak gini lebih banyak perempuan gitu ya. Karena biasanya lebih banyak perempuan yang tersadarkan secara spiritual gitu. Dan di sini pembacaannya all gender ya gitu. Di Empress juga beberapa di energi full moon ini, kalian yang sudah menikah akan
ada pertanda kehamilan gitu ya. Eh, aku dengarnya mungkin di sini udah banyak yang eh, menginginkan anak, pernikahannya udah lama dan berbagai macam jalan dikerahkan ya, entah inseminasi, IVF, kayak gitu ya, apapun itu nggak berhasil juga gitu. Pada akhirnya kayak Tuhan kasih gitu, karena kalian sabar, surrender gitu. Enggak yang minta, eh ya Tuhan aku udah pasrah, nggak ada anak juga nggak apa-apa. Yang udah ada di titik itu, akhirnya kayak tiba-tiba Tuhan kasih gitu. Makanya kita kayak aku bilang di sini nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi yang maha kuasa gitu ya. Mau kamu umur berapa, udah ketuaan, kalau emang rezekimu adalah anak di umur segitu, ya, ya inilah fungsinya di Empress tuh, menerima gitu ya. Menerima tanpa denial, terus dia tuh tipikal orang yang merawat dirinya, sayang sama dirinya gitu. Tapi bukan tipikal orang yang mampu dibodoh-bodohi gitu. Karena di Empress ini adalah energi yang secara intuisi juga kuat gitu. Tapi dia penyayang kayak gitu ya. Dan ini di energi full moon ini kayak teman-teman diminta untuk lebih lagi sayang ke diri sendiri kayak gitu ya. eh, Tanpa mengharapkan orang lain ngevalidasi kamu ini seperti apa dan bagaimana, tanpa menunggu orang lain menilai kamu tuh seperti apa, karena kamu sudah punya value-nya sendiri, kamu sudah punya nilainya sendiri, jadi kamu nggak butuh validasi dari orang lain. Ten of Wands, eh itu tadi ada beban-beban yang harus kamu lepas. Mungkin ada yang sudah kamu lepas. Inilah saatnya kamu menerima berkat anugerah dari Yang Maha Kuasa, rejeki, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan jiwa. Ace of Pentacle ini luas, besar, atau benar-benar kamu tuh kayak diguyur langsung sama semesta gitu ya. Aku nggak hanya kasih kedamaian dan ketenangan batin, aku kasih kamu finansialmu bagus, aku kasih karir kamu bagus, aku kasih kamu kerja sama bareng sama orang lain, aku kasih atau aku kirimkan seseorang untuk kamu belajar dan bertumbuh, aku kirim seseorang untuk menjadi teman sepadan, pasangan jiwa gitu ya, pasangan sejati untuk kamu kayak gitu. Banyak ya gitu, aku melihat banyak. Ambil yang resonate-nya aja gitu. Di sini ada Three of Wands, banyak beberapa dari kalian yang menunggu-nunggu, tapi susah sekali untuk bergerak maju gitu. Perhatikan lagi di diri kalian apa yang harus diperbaiki gitu ya, secara energi ya. Mungkin ada yang ngeblokaging gitu ya. Kamu sebenarnya udah punya ide-ide brilian, udah punya sesuatu hal yang banyak, yang panjang, yang sudah kamu persiapkan, tapi majunya susah gitu. Rilis, berdamai dengan masa lalu, karena masa lalu yang sering kamu tengok ke belakang itu akan menghambat perjalanan kamu menuju masa depan. Dan di sini Four of Cups, pada akhirnya finally aku melihat di sini kamu mampu menerima petunjuk semesta untuk kamu melangkah maju, gitu ya. Kamu tinggalkan sesuatu hal, perasaan, trauma, luka batin, orang-orang yang menyakitimu. Pada akhirnya kamu lepaskan, kamu berjalan menerima pesan anugerah dari Tuhan untuk kamu stand up, berdiri, maju ke depan untuk menyambut Tuhan, memberikan sesuatu yang baik dalam dirimu. Gitu ya. Oke, aku lihat lagi dari kartunya di sini, kartu full moon dari moonologinya. Ini pembacaan yang sangat panjang ya menurut aku. Oke. You are good enough. Kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Yang makanya tadi aku bilang,
Jangan mencari validasi dari orang lain, tapi carilah dirimu di dalam dirimu sendiri. Carilah Tuhan di dalam dirimu, dan di situ kamu akan menemukan makna kedamaian batin di dalam dirimu sendiri. Yang pada akhirnya yang tadinya isi pikiran berisik, tiba-tiba tenang gitu. Karena kamu berani, sanggup untuk berserah diri gitu ya. Dan kamu udah tahu bahwa ternyata peganganku tuh cuman Tuhan saja gitu ya. Bukan orang tuaku, bukan orang lain, bukan pasanganku gitu ya. Dan aku kayak ngerasain hatiku tuh kayak agak berat. Terus kayak banyak dari teman-teman yang sekarang tuh banyak yang nangis gitu ya. Soalnya kayak aku tuh pengen nangis gitu perasaannya gitu ya. Terima ya gitu. Terima dirimu apa adanya, karena yang berhak menghargai, menilai, memberi harga ke dirimu hanya dirimu sendiri gitu ya. Yang sampai kamu bilang ya diriku tuh yang tak ternilai harganya gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Your hard work is paying off. Ada beberapa dari kerja keras kalian yang pada akhirnya akan terbayarkan. Aku melihat bayangan kartu Seven of Pentacle, Eight of Pentacle. Ini juga berhubungan dengan Pentacle. Kamu tahu kenapa kamu mau kebanjiran rezeki? Karena kamu sabar dengan kerja kerasmu. Karena kamu banyak sekali berproses di kehidupanmu. Ya, hard work ini tentang apa? Enggak hanya kamu bekerja secara duniawi ya, mencari uang, bekerja di tempat pekerjaanmu, tapi kamu bekerja sangat keras, bekerja dengan proses untuk menghealing luka batinmu. Sehingga ini bukan kayak semata-mata owner ngasih gaji ke kamu. Ini kayak semesta langsung yang kasih. Jalanmu dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Jalanmu dimudahkan untuk ketemu orang-orang yang sevibrasi. Jalanmu dimudahkan untuk bertemu dengan ketenangan dan kedamaian batin. Gitu. Dan di sini, finally pada akhirnya kayak kamu mendapatkan a new start is coming. Ya, full moon ini banyak sekali transformasi besar-besaran yang akhirnya membawa kamu pada ke awal mula baru. Jadi aku melihat death and rebirth. Kematian jiwa lama bertemu dengan kehadiran jiwa baru. Jiwa baru yang lebih fresh, yang kamu bilang, oke Tuhan, aku siap menerima apapun proses, situasi, beserta dengan kendalanya yang akan hadir di depan sana. Gitu. Karena semakin kamu level up, semakin kamu naik kelas, semakin banyak juga hadiah yang mau semesta kasih ke dalam dirimu. Oke? Dan bottom of the deck ya, ini romantic cycle begins. Siap-siap ya, akan ada kehadiran seseorang yang mau hadir dalam kehidupan kamu. Ya, yang aku bilang banyak-banyak positive thinking, banyak-banyak berprasangka baik ke dirimu. Karena kamu layak mendapatkan cinta, kamu layak dicintai, ya seperti Tuhan mencintai dirimu gitu ya. Ketika kamu banyak mencintai dirimu sendiri, merawat dirimu, itu sebenarnya kayak kamu udah berani menghargai dirimu sendiri, berani menghargai Tuhan yang menciptakanmu, dan otomatis pasanganmu juga bukan orang yang biasa-biasa aja. Gitu. Aminkan, pasanganmu bukan orang yang biasa-biasa aja. Bisa dia secara materi finansial biasa, tapi ketika kamu bersama dengan dia dan ketika kamu
sampai pernikahan gitu ya, long life happiness gitu ya, jiwanya tenang dan kamu kayak merasakan menemukan rumah, atau kalian berdua pada akhirnya dipertemukan sama-sama menemukan rumah yang sebenarnya sudah kalian rindu-rindukan kayak gitu ya. Oke, aku lihat dari kartu self care-nya. Aku geser dulu. Oke. Read book. Discover a good book for your mind. Kamu bisa mengisi di sela-sela kehidupan, di sela-sela harimu banyak memperbanyak keilmuan gitu ya. Banyak-banyak baca buku. Apa nih sekarang yang menjadi fokus utama kamu untuk kamu perdalam gitu ya? Entah baca buku tentang self improvement, buku tentang parenting, gimana caranya kamu mengasuh anak gitu ya, even kan kamu belum menikah, kamu udah belajar dari sekarang gitu ya. Apapun itu, buku-buku yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk menaikkan level up dirimu secara energi, secara vibrasi. Oke, calm. Take a deep breath, calm your mind. There will be a way. Gitu. Kamu aku melihat di sini adalah tipikal beberapa banyak di sini tipikal orang yang emotion running high gitu ya. Kesulut emosi langsung tiba-tiba langsung keluar omongan yang pedas atau tiba-tiba langsung marah-marah, gerasak-gerusuk dan lain hal sebagainya. Semesta meminta kamu mempelajari lagi dirimu ketika ada sesuatu hal yang menyulutkan emosimu. Perlunya perlatihan pernafasan setiap hari untuk mendinginkan, untuk meredakan isi pikiran yang semrawut, yang aku melihatnya tuh kayak benang kusut gitu ya. Oke, sini kita lihat lagi kartunya. Spend time with friends. Simply call or chat your friends and ask how they doing. Oke, bisa sempatkan waktu untuk kamu bertemu dengan teman-teman. Ya bisa jadi sebenarnya opportunity yang mau hadir dari circle pertemanan ya. Even pun kayak kamu ya bisa tanya kabar temen kamu gitu ya, kayak kamu sudah lama banget gak ketemu dia, ditanya kabarnya seperti apa dan bagaimana kayak gitu ya. Oke, bottom of the deck-nya positive affirmation, stay affirmation and love yourself. Jangan lupa ya, banyak-banyak mencintai diri sendiri, banyak-banyak memberikan afirmasi positif gitu ya. Ya kayak kamu bilang ya, I love myself gitu ya, I'm fine, I can do it gitu ya, it's okay gitu kan. Terus aku memberikan banyak sekali hal-hal positif dalam diriku kayak gitu. Banyak lah berafirmasi yang dimana nanti bisa menaikkan sisi emosionalmu menjadi emosional yang lembut kayak gitu ya. Oke, itu aja pesan full moon hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen yang positif, bisa dibagikan juga untuk teman-teman yang membutuhkan. Itu. See you semuanya. Bye bye.